Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Beberapa jam lalu Presiden Prabowo baru saja melantik para kepala daerah yang berhasil menduduki daerahnya masing-masing, di mana setelah mengadakan pemilu pada bulan November kemarin, ada beberapa kepala daerah baru atau juga kepala daerah incumbent yang pada akhirnya sukses untuk memimpin daerahnya masing-masing. Nah, yang menarik lainnya adalah tentu saja pidato pertama dari para kepala daerah. Di antaranya tentu saja yang menjadi perhatian adalah pidatonya dari Mas Pram alias Pramono Anung dan juga Rano Karno. Nah, yang menariknya di sini adalah tentu kita tahu kalau Pramono Anung dan Rano Karno adalah dari Partai PDIP, di mana Partai PDIP ini yang kita tahu adalah partai yang nasionalis, sekuler, dan juga ya bisa dikatakan merangkul semua golongan. Dan yang menariknya di sini adalah di saat Mas Pram ini berpidato, ada hal atau sesuatu yang biasanya selama ini tidak pernah dijumpai. Nah, apa saja perbedaan tersebut? Mari kita simak pidatonya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bang Dul, Wakil Gubernur yang saya hormati, dan Ibu, Pak Teguh, saya selalu menyebut Pak Teguh, nggak pernah Pak PJ, nggak pernah, selalu Pak Gubernur. Dari awal saya berkenalan dengan beliau. Pak Teguh dan Ibu yang saya hormati, dan tentunya tokoh-tokoh yang hadir pada hari ini, ada Bang Yos, Mas Anies, Bang Poke, Pak Ahok, Bung Reza, Pak Sony, dan banyak lagi para habib, para kiai, ada Mas Bimo, ada tokoh-tokoh yang luar biasa, Pak Edi Nalaprai, Haji Nuri, Abai. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pertama saya nanti akan hadir di dalam sidang paripurna yang akan dipimpin oleh Bapak Ketua DPRD, yang hadir bersama para wakil, Ibu Ima, Ibu Rani, Pak Wibi, Pak Basri Baju, dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Saya mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu karena terlalu banyak. Ini menunjukkan bahwa seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi, semesta mendukung. Kalau Jakarta begini, insya Allah Jakarta ini pasti akan lebih baik ke depannya. Seperti yang saya sampaikan berulang kali, saya nggak punya beban, saya pasti akan meneruskan apa yang baik yang sudah dibuat oleh Bang Yos, apa yang baik yang sudah dibuat oleh Bang Poke, oleh Mas Anies, oleh Pak Ahok. Dan saya bergembira sekali apalagi kalau Mas Anies sama Mas Ahok udah rukun dan saya juga bersyukur yang dulu yang namanya Forkabi sama EBR nggak pernah bersatu, sekarang rukun banget. Ini menunjukkan sudah waktunya Jakarta menatap ke depan untuk bekerja secara serius dan sungguh-sungguh. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pasti mengikuti apa yang saya sampaikan ketika kampanye. Para Forkobinda yang hadir, mohon maaf tidak saya bisa sebutkan satu persatu, tetapi intinya adalah saya butuh pertolongan Bapak Ibu sekalian untuk membuat Jakarta menjadi kota yang membanggakan, menjadi kota yang membanggakan. Bang Yos, Bang Poke, Mas Anies, Pak Ahok sudah meninggalkan legasi yang luar biasa, termasuk Mas Sony, termasuk Bung Reza, Pak Wamen kita. Sehingga dengan demikian saudara-saudara sekalian, begitu hari ini saya dilantik oleh Bapak Presiden, tadi secara khusus juga beliau sudah memberikan arahan kepada saya dan Bang Dul, Bang Parang. Memang betul-betul saya ingin memperbaiki, membangun Jakarta ini, dan terutama bagi ASN yang ada di Jakarta. Saya akan menjadi konduktor yang baik bagi Bapak Ibu sekalian. Saya tidak akan membawa orang. Saya percaya bahwa di
di dalam ASN pemerintahan Jakarta banyak sekali orang-orang yang baik yang siap bekerja bersama saya dan Bang Dur dan Pak Sekda. Saya menyatakan secara terbuka, walaupun siapapun berbeda pendapat dengan saya, tapi untuk membangun Jakarta ini saya akan membuka ruang seluas-luasnya kita untuk bekerja bersama-sama. Yang lalu sudah berlalu, kita harus menatap ke depan. Dan saya bersyukur Pak Teguh, kalau lihat wajah-wajah di ruangan ini adalah wajah-wajah yang dengan optimisme, dan itulah yang dibutuhkan Jakarta saat ini. Saya yakin, yakin-yakinnya pasti saya akan bisa bekerja sama dengan baik dengan DPRD Jakarta. Apalagi ketuanya walaupun partainya berbeda dengan saya, wajahnya itu wajah yang mesaki. Jadi Pak Khairuddin, para wakil, Bu Ima, Bu Rani, Pak Wibi, Pak Basri Baco, walaupun dulu keras banget sama saya, tetapi kita tapak ke depan bersama-sama untuk kebaikan kita bersama. Dengan demikian, saya mohon dukungan, saya mohon dibantu, saya akan bekerja dengan sungguh-sungguh, saya tidak basa-basi, dan untuk itu mari kita bekerja dengan bahagia. Karena bahagia itu penting. Pak Teguh, tadi waktu dilantik, ketika dilantik saya nggak nangis, nggak apa-apa, tapi begitu keluar habis pelantikan ternyata yang menyambut saya dan seskap itu semuanya keluar, itu yang membuat saya merasa haru. Artinya apa yang kita tanam, termasuk tadi pasti saya berbeda diperlakukan dengan yang lain karena saya menjalin hubungan yang sangat baik dengan seluruh ketua umum, seluruh menteri yang ada. Inilah modal dasar kita, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, berguna bagi kita semua. Karena tadi Pak Teguh di ujung sudah baca pantun, saya kalau nggak baca pantun rasanya nggak pas. Tapi nanti Pak Teguh ketika di paripurna, saya akan serius menyampaikan apa yang akan saya lakukan bersama-sama tentunya dengan para pimpinan, para anggota fraksi yang ada. Pergi ke Senayan belajar memanah. Jangan lupa pemanasan agar tidak cedera. Kami datang ke balai kota memenuhi amanah, memimpin Jakarta menjadi kota global yang sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi pidato pertama dari gubernur yang terpilih di DKI Jakarta, yaitu Mas Pram atau Pramono Anung. Setidak-tidaknya dari pidato yang beliau sampaikan ada beberapa poin yang sangat menarik ya. Yang pertama adalah bisa dikatakan ya Pramono Anung itu sendiri. Karena memang poin pertama dari Pramono Anung ini adalah beliau hanya didukung oleh satu partai yang ada di parlemen, yaitu PDI Perjuangan, di mana lawannya itu adalah Ridwan Kamil. Nah, tentu saja yang menariknya di sini banyak orang yang tentu membayangkan sebelum ada pemilihan gubernur ini yang berdiri di depan itu adalah Ridwan Kamil, karena bisa dikatakan semua elemen itu mendukung dia. Dari mantan presiden saat ini, sudah itu ada partai penguasa yaitu Gerindra dan juga 12 partai lainnya. Dan Pramono Anung ini ternyata yang berdiri di sana, dan ini sangat mengejutkan. Itu poin pertama ya. Yang poin kedua adalah bisa dikatakan di sini beliau menyebutkan kalau dirinya merasa bahagia kalau ternyata terpilihnya Pramono Anung bisa dikatakan salah satu kekuatan pentingnya adalah bersatunya para pendukung Anies Baswedan dan juga Ahok. Dan jelas-jelas dia melihat bahwa hal ini adalah suatu anugerah bagi Jakarta. Itu poin kedua. Dan poin ketiga adalah adanya pekikan takbir ya, di mana di sini bisa dikatakan ya nggak tahu ya, tapi bisa dikatakan kader dari PDIP itu yang terpilih menjadi pejabat daerah ya mungkin baru kali ini ya dari yang berada di Gubernur DKI Jakarta.
Karena memang sebelum-sebelumnya itu bisa dikatakan mungkin, atau saya mungkin tidak tahu, itu tidak ada. Tapi di sini bahkan Pramono Anung sendiri pas mendengar pekikan takbir itu juga agak sedikit kaget ya. Mungkin sekitarnya tuh kaget. Nah, kita tidak tahu siapa yang memegang takbir itu, karena memang kita juga tidak diberitahu siapa saja yang hadir pada acara pidato gubernur ini. Nah, itu poin ketiga. Yang poin keempat yang mengejutkan adalah sama sekali di sini Pramono Anung tidak menyebutkan kata-kata Pak Jokowi. Baik itu terima kasih, baik itu apapun itu, karena memang bisa dikatakan ya selama 10 tahun kemarin Pramono Anung ini masih menjadi anak buah dari Jokowi ya. Dan bisa dikatakan Jokowi juga salah satu mantan gubernur yang ada di Jakarta. Tidak disebutkannya Jokowi, mungkin salah satu alasannya karena adalah beliau tidak hadir di acara tersebut. Dan yang poin kelima adalah bisa dikatakan terlihat sekali kalau misalnya Pramono Anung ini memang tidak punya masalah kepada siapapun, sehingga dia menyebutkan satu persatu dan dia mengatakan terharu dengan banyaknya dukungan dari baik itu dari partai yang mendukungnya ataupun tidak, yang mendukungnya untuk menjadi seorang gubernur di DKI Jakarta pada tahun 2025 sampai dengan 2030. Ya itulah 5 poin yang kami tangkap dari pidato pertama Pramono Anung sebagai gubernur DKI Jakarta. Bagaimana kira teman-teman? Apakah masih ada poin lainnya yang miss dari saya, dari kami? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Jadi sampai di sini dulu Aiden Project. Belum yang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.